selama ini publik bahkan lebih sering mengasosiasikan Pak Jokowi dengan Ganjar daripada dengan Pak Prabowo. Baru akhir-akhir kemarin saja kemudian Pak Jokowi banyak mengajak Pak Prabowo keliling kemana-mana dan punya imbas elektoral. Tetapi ketika sumber dukungan elektoral ini berpindah dan secara eksplisit berada di samping Ganjar, maka orang akan beralih juga kembali ke Ganjar. Kemudian yang kedua, di politik elektoral itu memang ada faktor momentum gitu ya. Kejadian-kejadian insidental yang tidak ada yang menduganya, tapi kemudian punya efek elektoral yang signifikan. Itu sudah diteliti dengan sangat baik oleh Aachen dan Pertels. Dan itu nampaknya yang terjadi pada Pak Ganjar kemarin ketika dipaksa, quote and quote ya, dipaksa untuk menolak kehadiran Israel. Tetapi kemampuan publik, ingatan publik terhadap peristiwa semacam ini cenderung pendek usianya. Dan publik gampang sekali memaafkan atau bahkan melupakan kejadian-kejadian seperti ini. Ketika kejadian itu soal penolakan kegagalan Piala Dunia terjadi, kemudian sebagian lembaga melakukan survei, itu tentu peristiwa gagalnya Piala Dunia masih ada di top of mind para pemilih. Tetapi saya bayangkan dalam 1 tahun ke depan itu situasi akan riuh dan noise-nya banyak sekali. Dan yang diingat publik adalah peristiwa yang signifikan, dan disinilah kemudian efek kegagalan Piala Dunia saya pikir akan berkurang, dan itu sudah terjadi pada pemilihan-pemilihan sebelumnya. Nah kemudian masuk ke soal berbagai simulasi ya, konfigurasi antara capres dan cawapres. Memang kalau kita lihat dari perspektif koalisi incumbent pemerintah sekarang, idealnya Pak Ganjar bergandengan dengan Pak Prabowo. Dan nampaknya Presiden Jokowi mengarah ke sana sebenarnya. Tetapi secara psikologis saya membaca Pak Prabowo sendiri mengalami dilema elektoral. Kalau beliau maju sebagai cawapres, tentu peluangnya untuk menjadi pejabat publik di level tertinggi di Indonesia, walaupun nomor 2, itu akan tercapai. Dan beliau sudah berusaha, berjuang untuk mencapai istana, itu sudah bertahun-tahun. Berkali-kali beliau mencalonkan diri. Termasuk juga pernah menjadi calon wakil presiden dari Bu Megawati. Itu pun gagal. Jadi sebenarnya secara pribadi, bagi Pak Prabowo, mendapatkan posisi sebagai cawapres atau wapres terpilih itu adalah sesuatu yang possible, sesuatu yang beliau pernah bayangkan juga dulu ketika maju dengan Pak Bu Megawati. Tetapi ada semacam efek negatif di sana. Ketika Pak Prabowo maju sebagai cawapres, itu berpotensi besar menimbulkan kerugian elektoral bagi Partai Gerindra. Mengapa demikian? Karena nanti orang-orang yang selama ini yakin dan percaya bahwa Pak Prabowo adalah capres itu akan kecewa. Termasuk Bung Noel sendiri kan sudah menyatakan tadi kalau Pak Prabowo tidak maju sebagai capres, beliau akan mundur beserta tentu pengikut-pengikutnya. Jadi jelas positioning Pak Prabowo dalam cawapres ini akan menentukan elektabilitas dari beliau sendiri dan juga Partai Gerindra. Jadi kalau dihitung-hitung, kira-kira perhitungannya begini. Saya maju sebagai cawapresnya Ganjar, peluangnya besar dan didukung oleh koalisi, tetapi Gerindra ada potensi kemudian tersalib oleh Partai Golkar dan Nasdem, atau saya memilih untuk maju sebagai capres, Gerindra dapat suara banyak, dan di sisi lain, jangan salah bahwa di antara koalisi besar ini sudah muncul wacana the winner can't take all. Jadi sudah ada semacam konsensus di antara koalisi besar, siapapun yang jadi di antara mereka itu tidak akan meninggalkan yang lain gitu. Sehingga jatuhnya kalaupun nanti Pak Prabowo maju dan gagal, saya yakin Gerindra bakal masuk ke kabinet seperti yang sudah terjadi selama ini. Karena saya yakin, saya memotret Pak Prabowo, sosok Pak Prabowo ini tidak sekaku yang sempat digambarkan Bang Noel tadi soal tidak ada beliau tetap memberikan ruang-ruang negosiasi dan bahkan itu hampir unthinkable, tidak terpikirkan dalam analisis politik manapun, perspektif politik manapun di mana
rival capres itu bergabung ke pemerintah. Artinya beliau juga melihat potensi-potensi untuk kolaborasi dengan pemerintahan gitu. Cukup luas di sana. Itu Mbak, saya melihatnya. Jadi konflik dan Jawa Tengah. Kalau NUI PKB kan ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kayak gitu kira-kira, Mas. Baik, kalau berbicara mengenai koalisi seperti itu, kira-kira untuk KKIR ini ya, antara Gerindra dan juga PKB ini, kira-kira harus kapan nih timingnya untuk kemudian bergabung, mengumumkan capres secara bersama-sama, atau mungkin pengumuman bergabungnya dengan koalisi? Anda melihatnya seperti apa kemungkinan itu? Ya, kalau saya sih hanya bisa menganalisa ya. Juga oleh ini ya, Bang Pak Hakim ya. Tapi Bang Doel seperti apa? Saya karena itu bukan domain saya tidak bisa mengira-ngira. Tapi kalau sebagai sebuah analisa mungkin bisa ya. Yang paling bagusnya jangan terlalu lama, gitu. Jangan terlalu lama mendeklar wapres ya. Karena nih wapres ini menjadi seksi juga, menjadi penentu dalam menentukan dampak elektoral kan wapres ini.